Hai YouTube, jadi hari ini gue membawa pacar gue sendiri. Namanya Rachel, which is kalian mungkin udah tahu ya. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang tips sesuai judulnya. Tips biar pacaran gak bikin kalian miskin dan mungkin sukses gitu ya. Nah jadi semoga ini bermanfaat buat kalian. Pastiin kalian sebelum nonton video lebih lanjut, kalian udah klik tombol subscribe sama klik link bel di sampingnya biar dapat notifikasi kalau aku ada upload terbaru. Jadi tips pertama itu adalah kalian harus komunikasi atau buka-bukaan. Nah, jadi menurut gue komunikasi di sini adalah kalian harus saling adjust nih. Jangan sampai dari yang nggak ada kalian bilang ada gitu. Jadi mungkin dari pihak cowok kalian bisa adjust. Mungkin kalian di umur masih memulai. Kalau gue tuh memulainya 2014 bulan Juli itu start pertama entrepreneur gue. Itu gue memulai dan gue usaha juga dan waktu itu gue belum pernah bilang kayak di 6 bulan pertama income gue berapa gitu. Cuman gue bilang kita lagi nggak pekerjaannya apa dan kalau gue lagi nggak ada duit gue bilang, waduh gue lagi nggak ada duit nih. Kita nggak usah pergi atau apa. Dia pengertian gitu. Jadi di 2014 itu masih nihil lah. Bahkan waktu itu gue jualannya tuh gue jualan cold press juice. Gue yang anterin sendiri kebut gue di mall. Iya. Nah jadi gue kayak kuli ibaratnya. Seiring berjalannya waktu ya gue makin kaya lah ibaratnya gitu. Nah sekarang ya maksudnya gue gak ada progres gitu kan. Nah sekarang tips gue, saran gue tuh kalian buka-bukaan. Kalau gue dulu buka-bukaannya kurang lebih penghasilan gue berapa. Sampai sekarang gue selalu bilang kurang lebih. Gue gak pernah bilang tepatnya itu berapa. Iya karena kan gue entrepreneur. Karena kan gue up and down. Jadi gue gak pernah bilang roughly di berapa. Jadi saran gue kalian tuh komunikasi, buka-bukaan, jangan gengsi. Jadi ya dari pacaran itu kalau bisa udah suka duka bareng ya. Kalau emang lagi penghasilannya belum cukup dan belum terlalu misalnya terlalu sering bisa holiday atau jalan-jalan, ya jangan dipaksa gitu. Gua aja jalan-jalan pertama gitu kita 2016 kayak ke Bali. Ke Bromo, iya itu murah banget dan kita itu kayak naiknya microlet gitu waktu itu. Iya itu nggak murah juga loh. Itu kita habis mau 10 juta iya. juga ada loh. Ya itu waktu itu dan gue merasa itu udah cukup berat. Di waktu itu seiring berjalannya waktu kita makin head on. Kita ke New Zealand kurang lebih kalau berdua gitu all in ya kurang lebih 70-80 juta. Ke Jepang berapa kali kayak gitu. Jadi semakin lama meningkat. Bertahap. Cuman ketika kita mau membeli tiket atau beli apa itu udah ada budgetnya emang. Jadi kalau bisa misalnya kalau cowok dan emang kalian ada planning buat jalan-jalan dan lain-lain, itu kalau bisa ya dibilang dulu lah atau di split. Misalnya ini tabungan sendiri, ini tabungan untuk jalan-jalan. Gue sendiri jalan-jalan ketika kebutuhan rumah atau menurut gue kebutuhan pokok gue rumah ya. Jadi ketika rumah gue udah selesai renov, udah semua apa, udah jadi, itu gue baru jalan-jalan. Dan gue nggak lakuin jalan-jalan setelah rumah gue belum beres gitu. Jadi kita rumah semua udah beres dan cicilan apa nggak ada beban baru kita jalan-jalan. Jadi tips pertama menurut gue yang paling penting itu buka-bukaan, saling support. Kalian tahu cowok kalian penghasilannya berapa ya pengertian lah. Jangan lihat kayak teman kalian nih tiap minggu makan di Akira Black, makan di Treasure yang which is sekali makan udah 800.000 1 juta. Kalian jangan iri dan langsung kayak beb kita sini yuk ya. Cobain juga ada waktunya lah. Iya benar. Nah jadi saran gue sih ya disesuaikan aja saling pengertian dan emang kalau nggak puas dengan cowok kalian sekarang ya mungkin feel free cari yang baru gitu. Ya jangan gitu juga, masa kan ceweknya juga bisa support dalam hal keuangan. Intinya buka-bukaan. Oh salah ya gue. Kalau misalnya dalam masa PDKT menurut gue ya buka-bukaan nggak dengan kayak kasih tahu income lo berapa. Tapi kalau lo PDKT kan lo bisa bilang dong kayak ya kurang lebih penghasilan gue di angka segini. Bukan penghasilan, maksud gue kayak lo bisa kasih tahu kayak pekerjaan gue begini loh. Cewek juga udah bisa ngukur. Oh iya benar. Gitu. Dia bisa ngukur, oh lu pekerjaannya begini, jadi kira-kira lu semampu apa kayak gitu. Ya, gue setuju di poin itu. Intinya ya kalau dari pihak cowok, gue merasa kalau emang kalian ketemu cewek yang baik dan mau menunggu kalian sukses, ya it's a good thing, jangan dilepas. Ya intinya cowok jangan gengsi aja lah. Ya. Biasanya cowok tuh suka gengsi. Dan tips kedua menurut gue setelah komunikasi terbuka, yang paling penting adalah jangan bohong sih, jujur-jujuran aja. Yang cowok itu jangan gengsi, yang cewek juga jangan gengsi gitu. Jangan yang nggak ada dibilang ada gitu. Ibaratnya kalau yang cowok misalnya kalau yang cewek jangan gengsi sih, cewek jangan gede kepala karena zaman sekarang kan hampir semua cewek rata-rata kerja kan. Oh iya. Biasanya cewek tuh suka sombong. Dan menurutku yang nggak ada dibilang ada itu ibaratnya gini nih.
misalnya dia nih, si Rachel, dia bilang, mantan gue suka beliin gue tas branded, padahal KW semua. Misalnya, Iya, misalnya, contoh, tapi sayang mantannya nggak pernah beliin yang KW atau yang asli mungkin. Nah, enggak, itu contoh ya. Jadi ibaratnya dari pihak cewek juga lu nggak usah banding-bandingin sama mantan lah kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak cowok kan ada tekanan nih, anjing mantannya beliinnya, iya standarnya segini. Padahal KW semua. Contoh. Dari pihak cowok juga sama. Jangan misalnya nggak ada dibilang ade, misalnya masih nyicil, bilang oh mobil gue udah cash semuanya bayar beres mobil anything. gue padahal dibeliin bapaknya. Iya. Intinya jangan yang nggak ada dibilang ada lah. Jadi sama-sama tahu apa yang dipunya, apa yang nggak punya. Karena kalau misalnya dari awal nggak jujur, pas di akhir bisa perang mulu, pasti perang mulu Dan gitu. pasti ujung-ujungnya pas kalian udah nikah banyak berantem. Iya, karena udah mulai buka-bukaan. Iya, kan, nanti kalau tuduh-tuduhan. nikah. Dulu lu bilang ini gitu. Jadi menurut gua kalau pacaran sehat dari awal ya mulai buka-bukaan aja Banyak gitu. loh orang yang udah nikah terus mereka tuh nggak tahu sebenarnya kondisi ekonomi si pacarnya atau keluarga tuh gimana, dan ujung-ujungnya ceweknya kayak berasa kok begini, kok pas pacaran loyal, kok pas udah ini duit bulanan gue seret kayak gitu tuh banyak banget. Jadi ya kalau bisa Disesuaikan, dikomunikasikan, dan ada kejujuran lah. Jadi itu 2 tips dari kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang emang lagi mengatur keuangan dengan pacarnya, dari cowok ya mungkin. Dan that's it, bye bye guys. Jadi kita itu pacaran tahun ketiga sekarang. 4 Hah? tahun keempat weh.